Ya, kenapa saya sebut puncak karir? Karena pada saat itu alhamdulillah anak didik kami tembus sampai ke nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Wikan. Masih bersama channel kita, channel Wikan Podcast, channel yang penuh dengan inovasi dan inspirasi. Pada season kita hari ini, di hadapan kita bersama ada seseorang, yaitu Letnan 1 Infantri Habib Cahyono. Beliau ini dikenal dengan nama, di luar itu dinama Kak Habib. Wah, Kak Habib seperti itu. Jadi beliau ini adalah seseorang yang peduli dengan generasi muda bangsa, yang sudah melaksanakan kegiatan hampir 18 tahun dari tahun 2006 tentang pelaksanaan pelatihan LDKS di sekolah-sekolah di wilayah Kota Batu dan Malang Raya ini. Langsung saja kita sapa beliau. Baik, selamat siang Pak Habib. Selamat siang Pak Dedi. Kak Habib atau ya. Pak Habib enaknya ini? Biasanya yang lebih familiar itu dipanggil kakak kayak. Kakak, waduh, iya. Jadi kakak ini kan sebutan kalau biasanya yang umum itu kan di pramuka ya kan. Jadi sebetulnya Kak Habib ini latar belakang dan sejarah bisa dipanggil Kak Habib dan ikut kegiatan pelatihan kedisiplinan atau LDKS ini bagaimana ini kan? Baik, terima kasih Pak Dedi ya. Nah, latar belakang sejarah saya berkecimpung atau terjun di dunia kepelatihan itu diawali tahun 2006-an ya, tahun 2006 itu. Nah, kebetulan saya di Poltekkad itu jabatannya Basiop waktu itu. Masih mahasiswa dulu ya? Ya, nah setelah itu ada suatu event di mana di situ itu, nah itu tadi yang disebut sama Pak Dedi tadi tentang pramuka, pramuka ya. Tentang pramuka. Di suatu event itu ada salah satu mata lomba, kalau seingat saya dulu itu adalah penjelajahan. Nah, pada saat penjelajahan itu dituntut para peserta itu saat mau pelaksanaan itu harus menerjemahkan sebuah sandi. Nah, sandi itu adalah sandi Simapur ya. Sandi Simapur ya. Nah, waktu itu seingat saya ya, panitia itu orang yang ditugaskan kalau nggak salah itu tidak ada. Waktu itu pelaksananya adalah Universitas Negeri Malang ya. Teman-teman Pandega dari Universitas atau Racana Universitas Negeri Malang. Nah, dengan kondisi saat itu saya berpikir, karena kebetulan saya kan memang basicnya dasarnya dulu sebelum masuk ke dunia militer itu kan dari pramuka. Saya bersedia saat itu untuk membantu panitia memberangkatkan peserta tersebut. Nah, saat itu dipersyaratkan untuk para peserta ini harus menerjemahkan sandi Simapur itu. Nah, kebetulan saya diberikan persoalan-persoalan yang saya terjemahkan dengan gerakan Simapur itu. Nah, dari situlah awal saya tercium nih sama pimpinan bahwa kami atau saya pribadi kok ada ini tentara yang bisa pramuka gitu ya. Seperti itu sih. Habis itu lambat laun akhirnya saya sering berkegiatan di lapangan, dan itu yang jelas hanya salah satunya saja ya kan yang memicunya. Kalau yang lain-lain sih pada dasarnya memang orang di lapangan itu identik dengan orang yang sering kegiatan atau memimpin di depan ya. Memimpin di depan gitu. Pasti ada background yang mendasari hal itu, seperti itu. Nah, itu awalnya Pak Dedi. Awalnya seperti itu. Sampai berlanjut sampai jadi organik Poltekkad itu. Betul. Sampai akhirnya di akhir tahun 2012-an itu setelah saya lulus, terutama waktu itu 2009 ya saya lulus. Nah, saya kembali lagi di fungsi utama waktu itu, divisi utama
Akhirnya saya dipercaya di kegiatan staff op itu ya. Nah, sehingga masuklah, sering sekali ada kegiatan LDKS tuh di Poltekkad ya kan, terutama di lingkup Malang Raya. Mulai dari, katakanlah kami sebut saja ya, nggak apa-apa ini silakan. Dari SMA Negeri 1 Batu, kan, SMA Negeri 2 Batu, dan lain sebagainya, banyak ya, termasuk dari kampus-kampus juga seperti itu. Oh gitu ceritanya. Ya. Baik Kak Kabib, jadi selama kegiatan LDKS ini, itu Kak Kabib macam-macam kegiatan yang dimotori Kak Kabib itu apa saja ini jenis-jenisnya itu? Kami awali dari pramuka ya, dari pramuka, dan agak kembali ke belakang tahun 2008 itu saat presidennya Pak SBY itu kan jajaran Lemdik itu diwajibkan punya gugus depan teritorial waktu itu. Nah, gitu, dari situlah salah satunya Poltekkad punya pramuka teritorial namanya. Pramuka teritorial. Dari situ akhirnya kami membangun baik komunitas dari anak-anak itu diawali dari pramuka gugus depan teritorial Poltekkad itu. Kalau familiarnya itu kita nyebutnya Pramuka Ganesha. Oh, Pramuka Ganesha. Pramuka Ganesha karena lambang kita kan Ganesha ya. Jadi kita pakai simbol itu. Nah, beranjak ke berikutnya karena semakin berkembang, kebetulan kami sekitaran tahun 2013-an tuh Pak Dedi ya. Saya tuh melihat ada yang namanya sebuah pembinaan karakter anak kecil saat itu. Ini kok bagus sekali ya. Kita sebut saat ini Polcil ya. Saya melihat itu kan baik di media sosial maupun di media massa waktu itu, waduh sangat bagus sekali. Saya berpikir, karena itu kan basicnya, mohon maaf, itu rekan kita dari Polri ya kan. Kenapa kita angkatan darat enggak punya gitu. Gitu. Akhirnya berawal dari mimpi situ. Di tahun 2014 lebih tepatnya, kami berusaha untuk mencoba membangun itu, sehingga dengan sebuah proses tentunya kami disambungkan ke pihak Dinas Pendidikan Kota Batu. Batu ya. Pada saat itu pejabatnya Ibu Mistin. Ibu Mistin, saya masih ingat waktu itu kami menyampaikan dan kami membuatkan sebuah proposal kegiatan tentang pembinaan karakter anak-anak waktu itu. Kami belum menyebut brand waktu itu. Kami pokoknya intinya punya sebuah program untuk pembinaan kedisiplinan dan karakter untuk anak-anak. Nah, saat itu disambut dengan luar biasa waktu itu sama Kepala Dinas Pendidikan. Oh, bagus ini. Nah, selanjutnya waktu itu kami didelegasikan atau kami diberikan project pilot namanya ke sekolahan, ini nggak apa-apa boleh juga ya, ke SDN Ngaglik 1 Kota Batu. Itu pertama, saya sendiri pribadi nggak ngerti itu sekolahnya di mana, karena saya terus terang aja nggak memandang sekolahan mana, yang penting kami punya program. Mudah-mudahan bisa bermanfaat di masyarakat. Berawal dari situlah sehingga sekarang sekarang dari tahun 2014-an itu sekarang tahun 2024 berarti sekian tahun itu terbentuklah sebuah pembinaan karakter untuk anak-anak yang akhirnya kita punya brand nih sekarang. Brandnya namanya apa ya? Ya, brandnya itu tidak jauh dengan lembaga kita. Kalau di kepolisian punya polisi cilik, kan? Kalau di kita sebut tentara cilik. Tentara cilik. Karena kita lembaganya Poltekkad, jadi P yang di belakangnya itu TCP, Tentara Cilik Poltekkad. TCP Tentara Cilik Poltekkad. Wah, luar biasa ini. Alhamdulillah sekarang sudah dari sekian tahun ini kita sudah berkembang sampai 13 divisi. Jadi kalau satu sekolah itu kita sebut satu divisi, nah kita sekarang sudah punya 13 divisi Pak Dedi. Di luar biasa. Kota Batu, dan 3 divisi itu di Kabupaten Malang. Impian yang berawal dari Polcil tadi, saya 3 tahun terakhir ini mulai tahun 2022, alhamdulillah kita dipercaya manajemen kita, kepelatihan ini untuk
mulai dari proses rekrutmen, seleksi sampai penanganan kepelatihannya sampai lombanya itu Polcil Polres Kota Batu. Oh, luar biasa. Waduh, memang. Akhirnya sekarang double track ini, ya Double TCP track. ya Polcil seperti itu. Main dua kaki berarti. Ya. Iya. Oh iya. Seperti Lah, ini selain Adi Pramuka, kemudian TCL, kemudian ada apa saja nih yang Nah, jadi tadi kami menyebutnya tahun 2014 itu ngawali Tentara Cilik Poltekkad itu pun kami juga sudah berangkat di pembinaan karakternya untuk yang di level SMA waktu itu. Nah, saat itu kami mulai di SMA 1 Batu. SMA Negeri 1 Batu ya. Jadi SMA 1 Batu itu eskul Paskibra itu kita mulai tahun 2014 hingga sekarang ini, hingga sekarang. Jadi kalau di Kota Batu itu eskul yang tertua itu ya, eskul tertua Paskibra itu ada di SMA 1 Batu ya. Dan sekarang udah berkembang alhamdulillah di seluruh sekolah negeri yang ada di Kota Batu itu. Wah, luar kita biasa. Semua. Iya. Baik, Sobat Wikan, inilah salah satu alma mater atau alumni dari mahasiswa Poltekkad yang punya kemampuan luar biasa, bisa didik pramuka, bisa didik tentara cilik, kemudian Paskibraka, PBB dan lain-lain. Baik, Kak Kabib, selama kegiatan tersebut, selang waktu yang lama itu pastikan ada kendala-kendala. Nah, kira-kira kendala yang dihadapi itu apa saja itu? Kami semua ini saya awali dengan senang ya. Senang. Itu intinya. Karena hobi ya. Jadi dukanya nanti kayaknya sedikit karena kami hobi kan, nanti sukanya yang banyak. Nah, untuk dukanya yang jelas semakin, kata ibu, ada pepatah kan begini nih Pak Dedi, semakin tinggi pohon kan semakin ketiup anginnya semakin kencang. Semakin kencang. Nah, yang dulunya awalnya mungkin tidak terlalu banyak mohon maaf katakanlah permasalahan dalam mengembangkan sebuah organisasi, karena semakin banyaknya sehingga kita sudah banyak dihadapkan dengan beberapa problem gitu ya. Nah, kami menyebutnya salah satunya saja, satunya. Jadi dalam pembinaan karakter anak itu, Pak Dedi, di situ ada 3 unsur kuat yang harus ada, ya kan? Pertama itu pihak sekolah. Yang kedua itu pelatih, unsur pelatih, dan yang terakhir, yang ketiga ini itu adalah paguyuban wali muridnya. Gitu. Nah, dari posisi 3 unsur ini, terkadang dari masing-masing divisi atau sekolahan itu karakternya berbeda-beda. Nah, di situ sehingga kami tidak jarang terkadang itu menemui hal-hal yang istilahnya kami menyebutnya miss di lapangan lah. Miss di lapangan. Ya, baik dengan sistem atau pola yang baru dikenal oleh salah satu wali murid, ya kan, sehingga kami harus banyak menjelaskan di situ, ataupun bahkan terkadang itu ada miss-miss yang sekiranya salah paham seperti itu. Nah, itu salah satu kendalanya. Nah, tapi itu saya anggap bukan, kan tadi judulnya suka duka ya kan? Bukan duka lah, kendala saja. Tantangan gitu kan. Luar biasa. Nah, kalau sukanya banyak. Ya, sukanya banyak. Beberapa Pak Didi. Contoh nih. Saya alhamdulillah di tahun 2019 itu adalah puncak karir pembinaan Paskibra. Kenapa saya sebut puncak karir? Karena pada saat itu alhamdulillah anak didik kami tembus sampai ke nasional. Wah, luar biasa sampai nasional ya. Kalau informasi atau data yang kami terima dari teman-teman PPI itu kan, PPI Kota Batu terutama, kita pernah tingkat nasional tuh, tapi masih di era tahun 80-an. Nah, ini alhamdulillahnya kita sudah mulai lagi di tahun 2019, tapi 2019 sekian tahun gitu kan. Tapi itu salah satu kebanggaan kalau menurut kami, atau pencapaian pada saat itu yang kalau menurut saya ndak nyangka lah sampai segitunya ya kan. Karena saya pikir yang penting udah setiap kali proses saya berusaha untuk memberikan dasar pada anak-anak itu, usaha dulu maksimal, hasil nanti. Nanti ya. Ada ibarat juga yang selalu kami pegang, bahkan yang selalu saya sampaikan kepada anak-anak itu, bahwa usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Lah seperti itulah ya kan. Luar biasa. Jadi terkadang kami kalau sudah mulai menjelang seleksi Paskib gitu,
itu anak-anak itu kita programkan latihan gabungan atau kami menyebutnya binlat gitu ya. Oh, pembinaan latihan. Karena kebetulan di Kota Batu tadi di awal saya jelaskan bahwa rata-rata sekolah negeri itu kan di bawah naungan kita. Jadi konsep latihan gabungan itu bagi kami sangat mudah kita kontrol. Karena mohon maaf ini teman-teman Paskibra semuanya, ada istilah kalau di Kota Batu ini, mohon maaf, ada segitiga bermuda. Wah, segitiga bermuda. Ya, itu terkenalnya seperti itu. Segitiga bermuda itu artinya begini, ada 3 titik pencapaian sekolah yang sebagai sumber pencetak paskibnya. Oh iya. Ya, titik yang pertama itu SMA 1 Batu. SMA 1 Batu. SMA 1 Batu. Terus yang kedua itu SMA 2 Batu. SMA 2 Batu. Nah, yang sekarang ini, yang ketiga ini di tahun yang sekarang tahun 2024 itu sudah mulai bergeser. Yang sebelumnya itu di MAN Kota Batu. Sekarang hadir nih yang baru yaitu SMA Negeri 3 Batu. SMA Negeri 3 Batu ya. Dan mudah-mudahan saja karena kemarin termasuk SMA Negeri 3 Batu itu kan masuk dalam kategori Capas Profnya. Ada 2 anak nih ya. Ada siswi Salma ya, ada siswi Naura juga. Dan termasuk saya sebut yang lain juga karena saya sangat hafal karena jumlahnya kan kalau yang masuk ke provinsi itu cuma 6 orang. 6 orang ya. Nah, itu dari SMA 1 ada siswi Naila halo. Sama siswa Gaza ya. Waduh, hafalnya. Terus yang satunya lagi itu dari SMA Negeri 2 Batu. Oh. Ya, Koko, siswa namanya Koko, siswa Koko ya. Gak apa-apa di kesempatan ini saya sebutkan ini ya. Anak-anak mudah-mudahan saya doakan sukses selalu semuanya. Karena itu ya tadi sukanya tuh kita sukanya ya saat binaan kita itu bisa lolos kayak gitu Pak Deddy. Iya. Nggak ada yang lain, cuman itu yang bisa kita rasakan. Wah, senengnya saat kayak sebagai gitu. Sebagai seorang ya kan? pelatih pendidik. Betul. Gitu ya. Hanya itu sih sebenarnya. Termasuk alhamdulillah data kami yang tahun ini aja, yang terkini tahun 2024 ini siswa binaan kami yang masuk dari kuota 72 ya kan, Kota Batu, Paskibra Kota ya kan. Itu 53-nya itu dari binlat kita. Wah, luar biasa memang. Alhamdulillah. Jadi tadi ngobrol-ngobrol sudah ada pramuka, kemudian tentara cilik, kemudian paskibraka, pelatihan. Lah ini mungkin ya siswa-siswa yang dididik oleh Kak Kabib ini sekarang sudah ada mungkin yang sukses atau mungkin diceritakan itu, Mas. Alhamdulillah. Teman-teman atau adik-adik ini yang sudah masuk ke contohnya di Akademi Militer tuh sudah ada ya, di Akademi Angkatan Udara sudah ada di kepolisian juga sudah ada. Dan rata-rata semuanya itu dulunya memang arahnya sejak masih SMA itu udah kelihatan banget itu kalau arahnya nanti cita-citanya seperti itu ya kan. Dan itu salah satunya Pak, tapi yang lain kan banyak yang diterima atau yang diterima di universitas tentunya yang ternama lah ya kan. Nah, yang sekarang mohon doanya. Sekarang lagi ada yang proses nih, mohon doanya teman-teman semuanya, binaan kami yang akan mengikuti seleksi Universitas Pertahanan jurusan Fakultas Kedokteran. Wah, luar biasa ya. Kalau bisa disebut namanya siapa ini? Kami sebut namanya, mohon doanya semuanya. Karena ini kalau nggak salah ini hari ke Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hari kelima. Dia sudah masuk ke Puslat ya kan, di Bogor kalau nggak salah. Ya. Siswi Seren ya. Siswi Seren ya, semoga saja ini bisa masuk Fakultas Kedokteran. Mohon doanya ini dari PPI 2022 ya kan, Paskibraka 2022 dari SMA Negeri 1 Batu. Wah, luar biasa. Ini luar biasanya lagi Pak Deddy. Ya. Siswi Seren ini adalah anak eligible 1 SMA Negeri 1 Batu. Oh, eligible 1. Memang ada yang luar biasa. Ya. Baik Kak Kabib, untuk harapan ke depan tentang kegiatan Kak Kabib ini apa? Mungkin ada cita-cita atau harapan, silakan untuk bisa diungkapkan di sini. Nah, harapan kami khususnya untuk kepelatihan ini, kami diberikan ruang yang waktu yang
yang mungkin ada program khusus untuk hal ini ya kan. Nah, terus khusus untuk Tentara Cilik Poltekkad ini, Pak Didi, mudah-mudahan dengan berkembang luasnya atau mulai boomingnya Poltekkad juga ya kan. Nah, harapan kami di program berikutnya kita juga ada yang mewadahi seperti rekan kita di Polri, yaitu kalau di Polri kan ada program polisi cilik nih. Nah, kita mungkin ada di Tentara Cilik. Seperti. Nah, kalau yang di Paskibnya, harapan kami sebenarnya ini dilema yang ada yang kami alami para pelatih Paskib terutama. Ini mudah-mudahan di kesempatan ruang yang luar biasa ini ya kan bisa didengar nih sama unsur pimpinan di atas. Jadi begini permasalahannya Pak Didi, kita ini organisasi besar Paskib itu memang ada naungannya PPI katakanlah, tapi PPI sendiri tidak belum begitu banyak fokusnya ke arah pengibaran di tanggal 17 ya kan. Tapi kalau contohnya lomba-lomba dan sebagainya itu masih dihandle oleh beberapa komunitas seperti itu ya kan. Nah, harapan kami mudah-mudahan kalau saya lihat begitu meriahnya, begitu antusiasnya organisasi-organisasi Paskibra untuk melaksanakan kegiatan ini, lomba terutama ya kan, itu kita bisa ada naungan atau wadah gitu, wadah yang benar-benar istilahnya bisa mewadahi atau mengatur regulasi perlombaan ini mulai dari tingkat katakanlah tingkat kota, habis itu tingkat provinsi sampai tingkat nasional. Kenapa demikian Pak Didi? Kalau kita melihat teman-teman kita contohnya begini, karate, silat ataupun tenis lapangan dan meja kayak gitulah, itu kan ada komitenya ya kan, yang akhirnya nanti pada saat ada istilahnya pekan olahraga nasional PON ataupun kejurprov kayak gitu kan, mereka ada wadahnya gitu kan. Nah, Paskib ini banyak sekali istilahnya penghobinya ya kan, penghobinya. Cuma kemarin dari teman-teman unsur pelatih terutama ya kan, itu kita regulasi atau naungannya belum ada ini. Belum ada. Ya. Mudah-mudahan aja dengan adanya ini nanti kami berdoa ada unsur pimpinan yang mungkin berkenan ini ya untuk membentuk sebuah wadah yang menaungi para penggiat baris berbaris ini terutama ya kan. Ya. Baik Sobat Wikan, setelah ini kita akan dengarkan, saksikan bersama testimoni pihak-pihak yang terkait tentang kepelatihan KKPIP ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam presisi. Izin memperkenalkan diri, nama Bribda Muhammad Devano Farid Setiawan. Saya anggota Polres Malang, bagian ajudan Polres Malang. Saya dulu adalah alumni atau Purna Paskibraka Nasional tahun 2019 yang sekarang alhamdulillah sudah menjadi anggota Polri. Dulu saya adalah anak didik binaan dari Letu Kabid Cahyono. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Letu Kabid Cahyono yang telah berhasil memberikan motivasi, bimbingan, dan arahan selama ini yang dapat mengantarkan saya menjadi anggota Polri. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dengan kami dengan dua penerbang Alisra Muhammad. Kami merupakan Purna Paskibra Kota Batu tahun 2015 dan kami merupakan anak didik dari Letu Infantri Kabid Cahyono saat melaksanakan ekskul Paskibra di SMA Negeri 1 Batu. Dan kami sekarang bertugas di Skadron Udara 51 Udara 7 Landas Padio Pontianak. Baik Sobat Wikan, tadi kita sudah saksikan bersama perbincangan kita antara saya dengan Kak Kabib ini. Ada satu kata-kata hari ini, bahwa pengetahuan dan keahlian yang tidak melahirkan manfaat bagaikan pohon berduri yang tidak berbuah. Maka keahlian Anda harus bermanfaat bagi masyarakat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Smart Army.